Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Pak Ustaz, waktu tempat kita persilakan untuk digunakan menyampaikan materinya. Tafadhol. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Maba'ad, kepada para jamaah salat maghrib berjamaah Masjid Jami Harapan Jaya yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bicara tentang Al-Qur'an secara maknawi, nanti ada yang namanya ayat-ayat muhkamat dan ayat-ayat mutasyabihat. Nanti banyak ya, misalnya dari sisi kapan turunnya, ada Makkiyah, Madaniyah. Makkiyah sebelum hijrah, Madaniyah sesudah hijrah. Nah, kalau dilihat dari sisi maknanya, maka disebut nanti ada dua, muhkamat dan mutasyabihat, berdasarkan surat Ali Imran surat ketiga ayat 7. Ya, dikatakan di sini bismillahirrahmanirrahim, huwallazi anzala 'alaikal kitab, dialah Allah yang telah menurunkan kitab Al-Qur'an kepadamu Muhammad, minhu ayatun muhkamat, di antaranya ada ayat-ayat muhkamat. Ya, dari surat Ali Imran ayat 7. Al-Quran 30 juz, diantaranya ada ayat muhkamat. Itulah pokok-pokok Al-Quran, dan inilah yang mayoritas. Ya, tapi juga wa ukharu mutasyabihat, tapi juga ada ayat yang lain, ya, namanya mutasyabihat. Gitu ya, yang banyak, yang mayoritas namanya ayat muhkamat, yang sedikit namanya mutasyabihat dari sisi makna. Baru kemudian fa'ammal ladzina fi qulubihim zaygun, orang yang hatinya seneng nyari yang sesat, mereka yang dicari adalah mutasyabihat aja, untuk menimbulkan fitnah, mencari-cari takwil, padahal yang tahu takwil cuma Allah. Sedangkan orang yang ilmunya mendalam, mereka mengatakan kami beriman kepada Al-Quran, baik yang muhkamat maupun mutasyabihat. Gitu ya. Lalu tidak ada yang mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal. Lalu mereka berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, jangan kau condongkan kami pada kesesatan. Maksudnya jangan kita cari-cari yang mutasyabihat tadi, karena kalau salah mengartikan jadi sesat. Setelah engkau berikan petunjuk kepada kami, lalu hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Baru ya lagi, Rabbana innaka jami'un nas liyaumil la raiba fi innaka la innallaha la yukhliful mi'ad. Nah, ini bedanya apa? Muhkamat adalah ayat yang maksudnya terang, tegas, dan dapat dipahami dengan mudah. Ini yang muhkamat. Misalnya kalau bicara tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, lihat aja Al-Ikhlas. Ya, karena memang asbabun nuzulnya adalah ketika orang-orang kafir bertanya, ya Muhammad sif lana rabbak, wahai Muhammad tolong terangkan sifat-sifat Tuhanmu. Maka turunlah surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, sampai walam yakul lahu kufuwan ahad, sehingga ulama sepakat bahwa Al-Ikhlas jadi ayat muhkamat, bahkan dianggap sepertiga Quran pahalanya ketika baca itu. Baca kulhu 3 kali, pahalanya sama dengan orang yang baca, yang menghatamkan Quran. Bahkan orang yang tiap sholat bacanya kulhu terus, lalu ditanya, kenapa senang baca Al-Ikhlas kulhu? Karena saya suka dengan maknanya, karena bicara tentang Allah, tentang sifat-sifat Allah. Maka kata Rasul bilang sama dia, Allah juga sayang sama dia. Ya. Nah, sedangkan mutasyabihat adalah ayat yang mengandung beberapa pengertian, maknanya lebih dari satu. Ya. Atau maknanya sulit dipahami, atau bahkan maknanya cuma Allah yang tahu. Ya, bisa 3 kemungkinan. Apa tuh hanya Allah yang tahu? Misalnya kapan hari kiamat, ya cuma Allah yang tahu. Apa tuh itu ruh, cuma Allah yang tahu.
Ini mutasyabihat. Mau dikurek kayak apa nggak bakal paham. Ya, sampai muncul filmnya Kiamat 2012 udah lewat. Ya kan? Iya. Paranormal ngomong kapan kiamat nggak bisa. Jangankan bicara paranormal ya, yang nggak normal, yang normal saja nggak mampu. Bahkan yang paling hebat, manusia terbaik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pimpinan malaikat Jibril nggak tahu juga. Ketika malaikat Jibril bertanya kepada Rasul, ya, mata sa'ah, kapan hari kiamat? Rasul menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minasail. Yang nanya sama yang ditanya nggak tahu jawabannya, cuma Allah yang tahu kapan hari kiamat. Itu disebut mutasyabihat. Ya, atau juga ada ayat yang sulit dipahami. Padahal orang Arab, apalagi kita yang bukan orang Arab. Ya kan? Iya. Atau ayat yang mengandung beberapa pengertian, bahkan bertolak belakang, misalnya bicara tentang perceraian. Nanti di Al-Baqarah dikatakan bismillahirrahmanirrahim, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Ya, perempuan yang diceraikan oleh suaminya cerai hidup dan dia haid, maka masa iddahnya menunggunya adalah 3 quru. Nah, quru itu artinya 2, bisa berarti haid, bisa berarti suci. Disitulah ulama beda pendapat. Ada yang bilang 3 kali haid berarti maksimal 3 bulan 90 hari. Ada yang bilang 3 kali suci bahkan sampai 100 hari. Karena kan ngitung yang haid dan ngitung yang suci beda. Atau yang sering kita bahas misalnya tentang bersentuhan lagi dengan perempuan batal wudunya enggak. Ayat itu juga, aula mastumun nisa, atau laki-laki menyentuh perempuan. Nah, kata-kata menyentuh beda pendapat. Ada yang berarti kulit dengan kulit, ada yang berarti kalau ada syahwat, ada yang berarti hubungan suami istri. Padahal ayatnya itu juga, itu disebut mutasyabihat karena multitafsir. Ya, maka kalau kayak gitu lebih enak kita ikut salah satu ulama udah. Jangan enggak saya menafsirin sendiri, ya repot. Ya. Gitu ya, itu nanti perbedaan mana yang muhkamat dan mutasyabihat. Ada pertanyaan silahkan sebelum kita lanjutkan. Silakan Bapak kalau ada mau ditanyakan tentang yang sudah disampaikan barusan. Oke, lanjut ya. Ya, jadi tadi muhkamat artinya yang jelas disepakati oleh ulama, sedangkan mutasyabihat yang artinya tidak disepakati. Kenapa bisa berbeda? Nah, ini dia nih awalnya. Ya, Imam Ibnu Jarir Al-Tabari, Imam At-Tabari, penulis tafsir Tabari yang wafat 310 Hijriah, beliau menjelaskan, ya, mengutip pernyataan dari sepupu Nabi yang bernama Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwa tafsir itu ada 4 kemungkinan kita memahami tafsir Al-Quran. Ya, pertama, wajhun ta'riful Arab min kalamiha. Ada tafsir yang kita ketahui, kita pahami karena memang kita memahami bahasa Arab secara mendalam. Dengan orang yang paham bahasa Arab atau orang Arab baca Quran, dia udah paham isinya karena dia ngerti bahasa Arab. Ada juga yang kedua, ada tafsir yang diketahui oleh semua orang karena begitu sederhananya bahasa Arab dalam Al-Quran. Tapi ada juga tafsir yang hanya diketahui oleh ulama, orang-orang awam kayak kita nggak paham. Dan yang terakhir ada tafsir yang hanya Allah yang tahu maknanya. Ya, sehingga nanti penulis kitab ilmu tafsir Muhammad Husain Az-Zahabi, beliau mengomentari 4 tadi pendapat Ibnu Abbas dengan mengatakan bahwa poin pertama, ya, penafsiran Al-Quran yang diketahui karena pemahaman yang mendalam tentang bahasa Arab, Rasul tidak perlu menafsirkannya. Kenapa? Karena sahabat Rasul orang Arab semua, ya kan? Orang Muhajirin Mekah orang Arab, orang Ansor Madinah orang Arab. Ya. Jadi ketika ada ayat-ayat yang memang, ya, cukup dipahami dengan pemahaman bahasa, Rasul nggak perlu menjelaskan ini maksudnya, ini nggak perlu, karena sahabat pun udah paham, karena sama-sama orang Arab. Ya. Yang kedua,
tafsir yang langsung dipahami oleh semua pembaca Quran karena kemudahan bahasa Arabnya. Rasul juga apalagi nih nggak perlu menafsirkan. Misalnya ada kalimat Muhammadur Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah, udah selesai, nggak usah maksudnya apa ya? Semua orang pasti paham. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Paham semua orang. Ya, saking begitu mudahnya bahasa Arab. Kemudian poin yang keempat, tafsirnya hanya diketahui oleh Allah, seperti kapan waktu kiamat, hakikat ruh. Ini juga tidak dibocorkan kepada nabinya. Ini juga Rasul nggak mungkin menjelaskannya karena cuma Allah yang tahu. Ya, misalnya nanti awal-awal ayat itu Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Toha, Yasin, Nun, Qaf. Ya, ada juga penafsiran yang mengatakan hanya Allah yang tahu maksudnya. Kemudian, ini yang ketiga. Rasul hanya menafsirkan poin yang ketiga, yaitu yang diketahui oleh ulama karena pertama itu sifatnya gaib, tapi disengaja dibocorkan oleh Allah. Ya, misalnya bicara tentang tanda-tanda hari kiamat. Ya, asalnya Rasul nggak tahu, karena Rasul manusia biasa sama kayak kita, nggak tahu masa depan. Tapi kadang Allah bocorkan, nanti dilihat di surat Jin, surat 72. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Allah yang maha tahu tentang hal yang gaib, dan Allah tidak mungkin membocorkannya kepada siapapun illa manirtadha mir rasul, kecuali sedikit dibocorkan kepada rasul-rasulnya. Ya, sehingga ketika Rasul itu Rasul sampaikan kepada umatnya. Cuma kadang yang ngeh cuma para ulama itu ya. Atau juga penafsiran yang dipahami oleh ulama karena ada rumus yang Rasul ajarkan, yang nanti ujung-ujungnya jadi ijtihad. Ya, jadi istihadullah bukan ulama ngarang, tapi karena sudah dibocorkan oleh Rasul. Misalnya penjelasan ayat-ayat mujmal atau ayat-ayat yang sifatnya global. Ya. Misalnya di Al-Fatihah ada kata-kata ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Apa tuh jalan tol? Atau apa? Tapi dijelaskan di ayat berikutnya, yaitu siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang lurus adalah jalan orang-orang yang Engkau berikan kenikmatan pada mereka ya Allah. Siapa? Masih nggak paham juga. Dijelaskan nanti oleh Nabi membacakan surat 4 surat An-Nisa. Ya, yaitu minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Jalan yang lurus adalah jalan yang Allah beri nikmat pada mereka, yaitu jalannya para nabi, jalannya para pecinta nabi, jalannya orang-orang yang mati syahid, dan jalannya orang-orang soleh. Baru ghairil maghdubi alaihim, bukan yang dibenci, waladhdallin, bukan yang sesat. Siapa? Dijelaskan lagi nanti dalam hadis Nabi. Yang dibenci adalah Yahudi, yang tersesat adalah Nasrani. Itu adalah penjelasan ayat-ayat yang sifatnya mujmal, sifatnya global. Bisa dijelaskan dalam ayat yang lain, bisa dijelaskan dalam hadis-hadis Nabi. Atau yang kedua, pengkhususan ayat-ayat yang umum. Misalnya di surat Wal Asri deh. Ya, ayat kedua dikatakan innal insana lafi khusr. Sungguh semua manusia rugi. Kalau sampai situ kita berhenti terus ruku, udah. Dalam hati kita, percuma juga saya sholat, orang rugi kok. Atau baca saya baca Wal Asri sampai situ berhenti. Shadaqallahul azim. Wal asri innal insana lafi khusr. Sungguh seluruh manusia rugi. Terus shadaqallahul azim. Habis itu gimana? Ya ngapain saya ngaji, bakal rugi juga kok, orang semua manusia rugi. Padahal ayat itu ada pengkhususan. Mana pengkhususannya? Di ayat berikutnya, illalladzina amanu. Yang enggak rugi adalah orang yang beriman. Wa amilus solihat, orang yang beramal soleh.
wa tawasau bil haq, orang yang mengajak kebenaran, wa tawasau bis sabr, dan orang yang sabar. Ini namanya mengkhususkan ayat-ayat yang sifatnya umum. Ya. Atau lagi membatasi ayat-ayat yang mutlak, yang absolut. Biasanya nanti dalam Al-Quran ketika ada bahasa wa tahriru raqabah, bebaskan budak, itu sifatnya mutlak, absolut, budak yang manapun, baik anak-anak maupun dewasa, baik yang beriman maupun yang kafir. Tapi nanti ada ayat yang mengatakan wa tahriru raqabatin mu'minah, bebaskan budak dari orang yang beriman. Barulah dibatasi, kalau masih ada budak yang beriman, yang muslim, bebaskan yang itu dulu, jangan milih yang kafir. Namanya pembatasan. Nah, ini semua diajarkan oleh Rasul kepada umatnya, cuma yang bisa menangkap biasanya para ulama, gitu ya. Nah, inilah nanti yang pembahasan tentang mana yang muhkamat, mana yang mutasyabihat. Ya, silahkan, ada pertanyaan? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanya mengenai itu, Pak. Awal surat Qaf itu kalau nggak salah Qaf juga, Pak, ya. Kan ada surat namanya surat Qaf. Surat 50. Diawali dengan Qaf juga. Iya. Kalau nggak salah Qaf itu nama gunung, induknya gunung gitu, Pak. Induknya gunung yang sampai sekarang manusia tidak tahu keberadaannya, gitu. Jadi sebetulnya Allah tidak merahasiakan sama sekali Qaf itu apa, tapi sudah mengatakan bahwa Qaf itu induknya gunung, tapi manusia nggak bisa melihat. Hingga saat ini nggak satu pun manusia yang tahu di mana gunung Qaf itu. Itu aja, Pak, sementara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz. Jadi beberapa waktu lalu saya baca surat Al-Ma'arij ya, ayat surat ke-70 ayat ke-40. Nah, di situ kan dari 38 kan ada artinya tuh, apakah setiap orang dari orang kafir itu ingin masuk dalam surga yang penuh kenikmatan? Terus dijawab, tidak mungkin, sungguhnya kami menciptakan mereka dari apa yang mereka ketahui. Nah, yang di ayat 40-nya ini Ustadz, kenapa di situ ada, saya kurang mengerti dengan makna yang maka aku bersumpah demi Tuhan yang mengatur tempat-tempat terbit dan terbenamnya. Sungguh kami pasti mampu, gitu ya. Nah, di sini kan kenapa kalau Al-Qur'an itu semua kan kalamullah ya? Iya. Perkataan Allah semuanya, dari Allah semuanya gitu ya. Tapi kenapa di sini aku di sini kan Allah ya? Apa bukan Ustaz? Maka itu yang saya ingin tanyakan. Kenapa dia bersumpah demi Tuhan yang mengatur tempat terbit dan terbenam? Jadi Allah bersumpah demi Allah juga gitu. Jadi bingung Ustaz. Iya. Sungguhnya kami pasti mampu ya, gitu ya. Kenapa di sini ada kami juga gitu kan? Sebentar, dari surat 70 Al-Ma'arij ayat 40. Oke. Fala uqsimu birabbil masyariqi wal magharibi inna laqadirun. Ya. Ya, mungkin itu dari yang ingin saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi Bapak? Ya, Pak Aan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Ustadz. Ternyata secara formal sebetulnya ya, ada dua ayat muhkamat dan mutasabihat. Nah, kita ini belum ke pesantren masalahnya ya. Supaya mudah
mungkin Ustadz punya rumusan bahwa ini ayat-ayat mukamat atau mustasabihat. Karena kalau saya telusuri yang mustasabihat ini itu kalau saya tafsirkan, saya awam itu ayat-ayat yang masih memerlukan kajian, atau istilah saya ayat-ayat yang memerlukan pendalaman, istilah saya pendalaman kan. Nah, supaya mudah menghafal bagi kita, saya cirinya apa? Katakanlah ada 3 ciri, ini mustasabihat atau mukamat itu. Bagi minimal bagi saya supaya mempermudah itu. Karena kalau yang saya hafal, kalau ayat-ayat panjang, ayat pendek gitu, ini paling gampang. Kemudian ciri lain ayat itu turun di Mekah, di Madinah dan lain-lain yang itu yang paling sudah umum kita hafal, jadi memudahkan kita menghafal. Apalagi kita akan memasuki sifat-sifat yang lebih rumit ya, itu lebih dalam lagi. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi Bapak, Ibu? Mau tanya satu Pak Ustadz? Iya. Ada dulu ayat yang ramai dulu masalah aulia ya, yang diterjemahkan waktu itu di Quran lama itu pemimpin gitu. Tapi di Quran baru banyak jadi teman setia begitu. Nah, itu yang pemimpin itu apakah salah satu imam tafsir yang memaknai pemimpin, sehingga yang menerjemahkan teman setia itu mungkin imam-imam tafsir yang lain, atau memang imam-imam yang orang merasa sekarang ilmunya udah cukup ilmu jadi menerjemahkan sendiri gitu. Padahal kalau kita tahu itu yang lebih afdal kan sebetulnya orang-orang dekat ke zaman Nabi ya. Artinya sahabat, tabi'in gitu. Itu kan lebih di inilah kebenarannya gitu. Nah, sebetulnya gimana Pak Ustadz? Apa terjemahan itu apakah memang baru sama sekali jadi teman setia itu, atau memang dulu belum pernah diungkap pendapat imam-imam yang makna dari ayat itu adalah teman setia tapi lebih ke pemimpin gitu. Itu saja Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih ada Bapak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ustadz, mungkin nggak ada lagi. Iya, kita kembali ya ke pertanyaan tadi yang bicara tentang Qaf yang diartikan sebagai gunung. Betul, bisa jadi, tapi ini termasuk tadi yang saya bilang, kalau yang awal-awal surat disebutnya nanti al-ahruf al-muqatta'ah fi awailis suwar, ya, huruf-huruf yang terpotong-potong di awal surat, baik tadi alif lam mim, alif lam ro, itu memang nggak disepakati, termasuk yang mutasyabihat. Bahkan juga ada ulama yang mengatakan ini wallahu a'lam, cuma Allah yang tahu. Jadi seandainya ada yang menafsirkan pun tidak disepakati. Misalnya ada yang menafsirkan Toha dan Yasin termasuk nama Nabi, monggo, makanya sampai ada sholawat ala Toha sama ala Yasin, karena Toha dan Yasin dianggap nama Nabi Muhammad. Tapi juga penafsir yang lain mengatakan nggak tahu, yang bilang itu salah satu nama Nabi kita, ya udah jadiin sholawat ya, ala Toha Rasulillah, ala Yasin Habibillah, karena Toha dan Yasin dianggap salah satu nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang menolak ya juga nggak ada masalah, karena tadi huruf-huruf awal surat tadi itu tidak sepakat, termasuk bagian dari ayat mutasyabihat gitu ya. Tapi jangan nyalain, jangan ala Toha ala Yasin tuh, orang nggak sepakat, ya biarin aja. Yang memang itu bagian dianggap nama Nabi, ya monggo silahkan baca. Ya, nanti ada yang menafsirkan alif lam mim, alifnya Allah, lamnya la ilaha illallah, mimnya Muhammad Rasulullah. Boleh-boleh saja, tapi nggak ada yang sepakat. Nggak ada yang sepakat. Sehingga dikatakan mutasyabihat. Ya, ada yang menafsirkan, ada yang enggak.
Itu ya termasuk qaf tadi, karena awalnya tadi huruf-huruf yang terpotong bahasa itu ya di awal surat tadi alif lam mim alif lam ra qaf, termasuk qaf tadi ini asalnya bukan untuk dijelaskan maknanya, tapi tujuan awalnya untuk menarik orang-orang kafir agar mereka mau mendengarkan Al-Quran. Ya, kenapa begitu? Karena awalnya ya tidak sedikit orang-orang kafir yang masuk Islam karena mendengarkan Al-Quran. Mereka mau bantah nggak bisa. Ya, secara logika masuk, secara bahasa luar biasa sastranya. Bahkan orang yang paling mengerti sastra pun angkat topi. Ya, ketika mendengarkan Al-Quran, akhirnya mereka bikin kesepakatan. Apa kesepakatannya? Kita jangan dengerin Quran. Ya, ini kesepakatannya nih. Nanti dirangkum di surat la tasma'u lihadzal Quran. Ya. Di surat 41 ayat 26. Ini awalnya. Ya, la tasma'u lihadzal Quran. Surat 41 ayat 26. Ini kesepakatan sesama orang kafir. Apa kata mereka? Dan orang-orang kafir berkata, atau kalau di tafsir Muyassar dikatakan wa auso al kafiruna ba'duhum ba'do. Orang-orang kafir saling berwasiat ke sesama orang kafir. Apa wasiatnya? Jangan dengerin Quran. Ya. Pokoknya kalau nanti Muhammad ngaji tinggalin, tutup kupingnya, tutup kalau perlu pakai baju, pokoknya tinggalin. Kenapa? Quran itu dianggap sihir. Kalau kita dengerin, pasti lama-lama ikut. Bukan sihir, karena memang keindahan bahasanya. Orang Arab zaman itu sangat suka dengan bahasa sastra yang bagus. Itu yang pertama. Ini nasihat orang kafir kepada sesama orang kafir. Tapi luar biasanya diikuti oleh umat Islam. Ya. Makanya kalau sekarang ada yang ngaji, pertanyaannya hari Jumat ya? Enggak, bukan hari Jumat. Ada yang meninggal ya? Buat orang meninggal doang ngaji. Ya, yang kedua, wal ghaufihi, buatlah tandingan. Buatlah tandingan Quran. Di Indonesia kita sudah terbiasa dulu waktu kecil ngajinya habis maghrib sampai isya. Ya kan? Mau di rumah, mau di surau, di langgar, di musola, di masjid, habis maghrib ngaji sampai isya. Makanya acara paling bagus habis maghrib. Kenapa? Poin yang kedua, bikin tandingan Quran. Kalau dulu kita masih ngajinya alif fathah alif kasroh, sekarang rebutan remote. Nggak ada lagi. Ini wasiat orang kafir kepada sesama orang kafir. Ternyata ya ada oknum umat Islam ya, yang ikut. Kalau ini terjadi, apa kata orang kafir? La'allakum taglibun, agar kamu orang kafir bisa mengalahkan umat Islam. Jadi melalui umat Islam gak usah pakai senjata, cukup orang Islam jauhkan dari Quran. Oke ya, ini wasiat seseorang kafir. Jadi ketika ada Rasul, sahabat baca Quran, mereka kabur, udah tahu nih pasti Quran nih. Karena itulah dibuatlah tadi ayat-ayat yang terputus di awal surat, huruf-huruf nih, al-ahruf al-muqatta'ah fi awaili suwar. Karena mereka orang-orang yang punya sastra tinggi, jadi ketika mendengar ada kata-kata yang aneh, mereka jadi penasaran. Ya, ketika ada yang baca alif lam mim, apaan sih itu? Mereka jadi malah pengen jadi kepo, jadi pengen nguping, apaan sih maksudnya? Ketika ada yang baca nun, apa sih? Nah, setelah mereka yang tadinya cuek lalu ingin fokus sama suara tadi,
Karena ini adalah ya kata yang tidak pernah dikenal dalam bahasa Arab, yang mereka penasaran, barulah masuk ayat Quran. Ketika baca alif lam mim, apaan sih? Baru masuk dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Inilah kitab Al-Qur'an yang agung, yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang bertakwa. Akhirnya pas mereka menutup udah gagal karena udah terketarik dengan bahasa alif lam mim. Ya, misalnya ada yang baca Yasin, apa sih Yasin? Jadi mereka jadi penasaran. Karena tadi ya, buat orang-orang yang seneng dengan sastra, ada kata-kata yang aneh, mereka pasti penasaran. Begitu mereka penasaran dengan kata Yasin, masuk ayat berikutnya, wal Qur'anil Hakim, demi Al-Qur'an yang mulia, innaka laminal mursalin, sungguh engkau Muhammad betul-betul seorang rasul utusan Allah. Jadi ini sebagai penarik saja. Ya, termasuk Qaf, Nun, Shad dan yang lain-lain. Itu semua penarik. Kayak kita misalnya, kita seneng dengan lagu apa nih? Lagu lawas misalnya. Tiba-tiba ada lagu lawas tapi kok suaranya nggak jelas, kan kita malah jadi mendekat. Lagu apa ya? Kok kayaknya pernah saya dengar nih tapi kok nggak jelas ya, gitu. Ya, yang seneng dangdutan tiba-tiba ada suara dangdut tapi nggak jelas lagunya, pasti bilang apa sih nih? Lagu apa ya? Kayaknya pernah dengar nih tapi nggak jelas. Nah, ini disebut faktor penarik. Ya, begitu mereka akhirnya ya fokus sama apa yang mau didengar, barulah masuk ayat suci Al-Quran dan mereka nggak bisa nutup lagi. Itu yang disepakati oleh ulama. Sedangkan maknanya termasuk mutasyabihat. Gitu ya. Oke, itu ya. Jadi kalau masalah ini gunung Qaf atau bukan, itu ulama beda pendapat ya. Kemudian kita lanjut ke yang berikutnya, 70-40 ini tadi bicara fala uqsimu, apa bahasanya? Ini ya. Tadi bunyi ayatnya apa? Fala uqsimu birabbil masyariqi wal magharibi inna laqadirun. Apa maksud ayat ini? Pertama, la di sini bukan tidak ya. Karena kata-kata la dalam Al-Quran maknanya bisa lebih dari satu. Kata-kata la ya, arti kata la itu bisa banyak ya. Bisa artinya tidak ya, la taqrabuz zina, jangan berzina, tidak. Artinya maaf, itu jangan. Ya, kalau nanti dia setelahnya ada fi'il mudhari ya yang majzum. La juga bisa berarti tidak. La juga bisa berarti sungguh. Di ayat ini artinya sungguh, fala uqsimu ya, yang di sini tadi yang ditanyakan ya, fala uqsimu birabbil masyariqi wal magharib, bukan, dan Allah tidak bersumpah, dan Allah sungguh bersumpah. Aku di sini artinya Allah ya, dan aku Allah sungguh bersumpah dengan pencipta masyarik, timur dan barat. Itu pertama. Jadi kata-kata la ketika didekatkan dengan sumpah artinya sungguh, bukan tidak. Termasuk tadi la uqsimu bihadzal balad, bukan jangan atau bukan tidak, tapi artinya sungguh. Tidak ini juga nanti bisa dibagi tiga. Tidaknya tidak apa ya, bisa tidak artinya tidak ada, bisa artinya tidak sah, bisa artinya tidak sempurna. Nah, ini nanti yang akan menjelaskan mana yang betul, itu domainnya para ulama yang ahli bahasa Arab, jangan kita. Kalau kita bahaya. Ya, ini juga nanti mutasyabihat juga. Ketika ulama nggak sepakat, gitu ya. Misalnya nanti antara Imam Syafi'i dengan Imam Abu Hanifah bicara masalah Al-Fatihah. Kata Nabi, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab.
tidak, kata Imam Syafi'i, tidak sah orang yang sholat nggak baca Fatihah. Tapi kata Imam Abu Hanifah bukan tidak sah, tidak sempurna. Ya, karena arti tidak bisa berarti tidak ada, tidak sah, dan tidak sempurna. Oke ya, pertama ayat ini bicara Allah yang bersumpah, dan sungguh aku Allah bersumpah. Ya, birabbil masyarik, dengan pencipta masyarik timur dan pencipta barat. Inna laqadirun, sungguh kami. Kok jadi agak belibet nih ceritanya ya? Kalau kita betul, kadang-kadang orang awam bicaranya belibet. Tapi kalau buat ahli bahasa, sungguh di sini ada yang namanya keindahan bahasa. Ya. Apa namanya? Perubahan. Dari mana? Perubahan apa namanya? Perubahan dari misalnya orang pertama menjadi kedua atau ketiga. Di Al-Fatihah juga begitu. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Itu bicara orang ketiga. Allah dianggap yang ketiga, ya. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Allah dianggap orang yang ketiga yang jadi objeknya. Tapi ketika iyyaka berubah dari yang ketiga menjadi bentuk kedua, itu pergeseran dan itu keindahan di sana. Ya, kata sastra Arab. Di sini juga sama. Pertama, dari sisi sastra jelas bahwa ini jadi berputar, jadi orang pertama fala uqsimu, dan sungguh aku, kata Allah, bersumpah birabbil masyarik, dengan pencipta timur dan barat. Jadi Allah bersumpah dengan dirinya sendiri. Baru lagi kemudian inna, yang tadinya satu, aku jadi inna, jadi kami, dan kami sungguh mampu ala an nubaddila khairam minhum wa ma nahnu bimasbuqin. Sehingga ayat ini nanti menjadi dalil bagi sifat kudrah di sifat 20. Apa? Wujud kidam bako mukhalafatul hadisi kama binafsi wa daniyah kudrah di sifat yang ke-7. Bahwa Allah mampu. Nanti katakan di sini tadi di tafsirnya ya. Di jilid ke-15 ini halaman 139 nih. Wa hadza dalilun. Ayat ini yang tadi ditanyakan sebagai dalil ala kamal, atas kesempurnaan kudratihi, kekuasaan Allah. Allah sebagai kudrah tadi. Alal ijad, karena Allah mampu menciptakan apapun. Wal i'dam, atau menghapus apapun. Muakkidan bil qasam, bahkan Allah menegaskan dengan qasam, dengan sumpah. Allah bisa merubah apapun dan Allah tidak mungkin bisa dikalahkan. Ya, jadi ayat ini sebagai salah satu dalil bagi sifat Allah yang ketujuh, itu sifat kudrah Allah yang maha kuasa. Ya, terus wa annahu la yu'jizuhu syai'un minal mumkinat. Allah nggak mungkin bisa dikalahkan dengan apapun. Apalagi yang sifatnya mumkinat. Mumkinat itu yang bisa ada bisa enggak, suka-suka Allah. Kalau Allah nanti disebut dalam sifat 20 disebutnya wajibul wujud, yang wajib, yang harus ada. Sedangkan kita makhluk namanya mumkinul wujud, boleh ada, boleh enggak, suka-suka Allah. Kalau Allah ciptakan kita, kita jadi ada. Allah nggak ciptakan kita, kita nggak ada. Tapi kalau Allah namanya wajibul wujud, harus ada. Karena kalau nggak ada Allah, nggak ada pencipta, ya nggak mungkin ada ciptaan. Gitu ya. Kalau nggak ada kayu, nggak mungkin ada meja ini. Karena kayu sumber dari meja ini misalnya. Ya. Ya, itu tadi sedikit penjelasan tentang yang ditanyakan tadi ya, bahwa ayat tadi justru bicara tentang Allah yang maha kuasa untuk membuat apapun atau menghilangkan apapun. Kalau tadi dengan bahasa sungguh aku bersumpah demi ya yang menciptakan timur dan barat ala
an-nubaddila khairan minhum, kami mampu untuk merubah apapun yang lebih baik, dan sungguh kami tidak mungkin bisa dikalahkan. Ini penegasan Allah. Silahkan kalau dia yang bisa ngalahin Allah, silahkan. Buktinya sampai sekarang kan memang nggak bisa. Ini salah satu dalil bagi sifat kudroh dan salah satu dari sifat 20. Itu ya. Lalu kita lanjut pertanyaan berikutnya. Oh ya, silahkan. Iya, kaminya itu jadinya iya. Seperti banyak ya itu ya. Iya, salah satu maknanya iya, bahwa kata-kata nahnu mengganti apa gitu kaminya itu, Ustaz, maksud saya gitu, Ustaz. Jadi jangan sampai nanti kalau itu dimaknai Tuhannya nggak satu sebenarnya, tuh banyak tuh gitu kan jadinya ya. Iya. Dan ayat selanjutnya juga kan mengatakan kami gitu ya, selanjutnya juga ya ayat selanjutnya gitu. Oke. Jadi kami biar nggak salah mengartikan itu, Ustaz. Bisa berarti lebih dari satu, bisa berarti satu, tapi ini sebagai bentuk keagungan. Ya, pilihannya dua. Kalau bicara makhluk bisa jadi lebih dari satu, tapi bisa jadi satu sebagai menjelaskan bahwa kami itu walaupun satu tapi hebat gitu loh. Misalnya saya sebagai ketua panitia, bahasanya bukan saya, kami sebagai ketua panitia. Emang ada berapa ketua panitia? Satu. Tapi ngomongnya kami untuk menandakan bahwa saya ini hebat loh. Walaupun saya panitianya panitia biasa, tapi saya hebat, makanya bahasanya kami untuk menjelaskan bentuk pengagungan. Gitu ya. Di dalam bahasa Arab kata-kata nahnu, kami, bisa bermakna lebih dari satu, tapi ini biasa-biasa aja. Tapi kalau satu tapi dikatakan kami, berarti dia lebih hebat dari yang lain. Apalagi bicara Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu ya. Dan banyak, misalnya ketika bicara Quran, inna nahnu nazzalna dzikra, sungguh kami yang menurunkan Al-Quran. Kan Allah, Quran itu bicara firman Allah, tapi bahasanya kami untuk menjelaskan bahwa Quran ini agung. Saking agungnya, ya, nggak ada yang bisa untuk merubahnya walau satu kata pun atau satu huruf pun. Wa inna lahu lahafidun, dan tanggung jawab kami untuk menjaganya, diantaranya dengan banyak orang yang hafal Quran bahkan lintas usia. Yang belum, yang masih balita pun ada yang sudah hafal. Sementara yang udah senior pun juga ada yang nggak hafal. Ya, tergantung keseriusan. Ya, tapi bahasanya kami untuk menunjukkan ini bentuk keagungan Allah. Gitu ya. Jadi bisa maknanya banyak kalau bicara biasa-biasa saja. Tapi kalau bicara Allah, tentu maknanya Allah yang Maha Agung. Nggak mungkin juga Allah mengatakan Tuhan itu banyak, karena jelas dalam Islam poinnya adalah la ilaha illallah atau qul huwallahu ahad. Makanya ketika ada yang mengatakan tapi ini banyak, ya kembalikan ke ayat muhkamat. Mana muhkamatnya? Al-Ikhlas. Berarti nahnu di sini, kita atau kami di sini artinya bukan lebih dari satu, tapi artinya sebagai bentuk pengagungan. Gitu ya. Wallahu a'lam. Oke, kita lanjut. Cirinya memang gampang-gampang susah sih ya. Tadi kan dijelaskan di ayat tadi ya, di awal itu di atas. Nih, cirinya kan dijelaskan di sini tadi. Nih, muhkamat adalah pokok-pokok Al-Qur'an. Itu aja. Kalau bicara tentang pokok-pokok Al-Qur'an, pasti muhkamat. Bicara tentang pokok-pokok agama, dasar-dasar agama, pasti muhkamat. Rukun Islam semua sepakat, rukun iman semua sepakat. Tapi bicara cabang mungkin beda pendapat. Semua sepakat tentang kewajiban sholat. Semua sepakat bahwa sholat subuh 2 rakaat, tapi nggak sepakat apakah kunut atau tidak. Semua sepakat niat itu dalam hati, tapi bisa nggak diucapkan untuk menguatkan dalam hati. Di situ yang beda pendapat. Bicara pokoknya, bicara dasarnya semua sepakat, muhkamat. Tapi ini bicara tentang ranting, tentang hal-hal yang detail, furu'iyah, berulah di situ ada perbedaan pendapat. Kenapa bisa beda pendapat? Karena memang bahasa Arab itu multitafsir.
Ya, bahasa Arab itu multitafsir dan bahasa Arab itu bahasa rumus. Jadi kalau nggak mau belajar rumus, nggak senang sama rumus, jangan belajar bahasa Arab. Ya, yang belajar sorof, pecahan kata, satu kata bisa pecah lebih dari 100. Semua pakai rumus. Makanya kenapa ada orang bisa baca kitab gundul. Begitu baca gundul bukan baca gundulnya, kita cari rumusnya. Ini rumusnya rumus apa nih? Ini rumusnya fi'il, isim, huruf. Oh, rumusnya fi'ilnya fi'il apa? Madi, mudhari, amr. Oh, madinya apa? Madinya yang sulasi, 3 rubai, 4 khumasi, 5 sudasi, 6. Oh, yang sulasinya yang mana? Yang maklum, yang aktif atau yang majhul? Yang pasif. Oh, yang aktif, pecah lagi. Ini aktifnya yang mana? Jadi kita tuh mikirnya rumus dulu, udah bisa, oh rumusnya ini, baru ketemu, baru jalan. Gitu ya. Jadi kenapa banyak perbedaan pendapat? Karena memang bahasa Arabnya juga memungkinkan terjadinya beda pendapat. Makanya kenapa bahasa Arab itu harus bersanad bicara agama. Nabi ngomong apa? Nabi menjelaskan apa tentang ayat ini? Disampaikan ke sahabat, sahabat ke tabiin, tabiin terus sampai ke kita. Bukan oh kayaknya ini nggak bisa kayaknya. Kalau bicara agama nggak boleh kayaknya. Ya. Menurut ulama ini begini, menurut ulama ini begini. Oh ternyata ulama ini sepakat, jadi muhkamat. Oh ternyata ulama nggak sepakat, berarti mutasyabihat. Tapi tadi poinnya, ciri muhkamat apa? Bicara tentang pokok-pokok atau dasar-dasar agama, pasti muhkamat. Semua sepakat puasa Ramadan wajib, gitu kan? Tapi gimana kalau hubungan suami istri sengaja di bulan Ramadan? Hukumannya apa? Beda pendapat nanti ulama. Kira-kira nanti yang kena hukuman suaminya atau istrinya atau dua-duanya? Beda pendapat lagi ulama. Padahal hadisnya cuma satu tentang orang Arab itu, ya, yang siang hari datang, ya Rasul, saya tidur sama istri saya di bulan puasa. Kata Rasul, bebaskan budak, nggak punya. Puasa 2 bulan, sebulan aja jebol. Ya, kasih makan 60 orang miskin, saya juga miskin. Jelas dalilnya, tapi Imam Syafi'i mengatakan yang puasa yang kena kafarot atau denda cuma suaminya, istri enggak. Ya, nanti Imam Malik lain lagi. Semua yang batal puasa, mau hubungan suami istri mau bukan, sama hukumannya dengan hubungan suami istri. Ya, bicara detailnya biasanya beda, tapi bicara pokok-pokoknya, desain besarnya itu semua sepakat. Itu Pak Haji ya. Oke. Ya. Jadi gimana ya, memang kalau mau tahu ya kita nanti mendalami tafsirnya. Tapi minimal kita paham ya bahwa ketika ada ayat mutasyabihat, ada ayat yang tadi abu-abu mau ditafsir, kembalikan ke ayat yang muhkamat. Kok Allah ada kata-kata nahnu kami, kembalikan ke yang muhkamat. Atau muhkamatnya qul huwallahu ahad. Apapun bicara tentang Allah, Allah pasti satu. Walaupun di Al-Qur'an sering kita baca kata-kata kami. Gitu ya. Itu yang disebut dengan kembalikan mutasyabihat ke yang muhkamat. Kembalikan yang abu-abu ke pemahaman yang disepakati. Ya, wallahu a'lam. Oke, sekian berikan moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz atas bahasanya pada sore ini, termasuk juga jawaban atas pertanyaan ikhwan kita. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini dapat memahami kajian kita pada sore ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan tetap memberikan kesehatan, kesempatan bagi kita sehingga kita bisa hadir di hari Kamis akan datang untuk mengikuti lanjutan kajian kita. Kita akhiri kajian pada sore ini dengan bacaan hamdalah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.